Kemudian lagi, otak perempuan tersusun untuk bereaksi pada orang dan wajah. Siapa punya anak perempuan tadi? Boleh angkat tangan. Saya sengaja ibu angkat supaya kinestetik. Ya. Maka kalau mau ambil hati perempuan, umur berapapun bapak ibu punya anak perempuan, caranya adalah pada saat anak perempuan cerita atau ngomong, lihat wajahnya. Paham yuk? Bunda, tahu nggak bunda? Tadi tuh di sekolahan kan gitu anak perempuan ngomong ya, liatin mukanya. Oh gitu ya nak. Ngangguk-ngangguk dikit bu. Oh, walaupun ibu nggak ngerti. Oh. Dan dia tidak suka pada saat dia bicara, ibu sambil dengan ibu juga pegang gadget. Nggak suka tuh. Apalagi nanti perempuan yang sudah balik, yang remaja. Cerita nak, ibu dengar kok. Suatu ketika ibunya nggak dengar, apa nak? Apa kata anak perempuan? Udah lewat. Siapa punya anak perempuan yang sudah mulai balik? Ya kan? Jangankan anak perempuan, istri-istri aja kalau ngomong pak, senang dilihat wajahnya pak. Betul nggak bu? Ibu senang nggak kalau lagi ngomong terus suami ibu lihat ibu gitu? Ya Allah. Kenapa begitu Bu Aisyah? Kenapa perempuan senang banget ngomongnya lihat wajah atau tatap mata? Ini, anatomi mata perempuan, putih-putih matanya atau sklera matanya lebih lebar dari sklera mata laki-laki. Makanya perempuan kalau ngomong senang tatap wajah atau tatap mata lebih lama. Ya, jadi kalau anak perempuan nih Pak, umur berapa aja nih? Oh, ini kabelnya kurang bagus ya. Jadi anak perempuan itu senang bicara kontak mata. Laki-laki Bu, karena putih-putih matanya sempit, maka laki-laki kurang suka kontak mata. Maka ibu kalau ngomong sama anak laki, nggak usah sibuk lihat bunda, nggak usah sibuk gitu. Saya juga dulu salah Bu. Memang kadang anak pertama itu sering jadi korban, betul ya Bu? Karena ibunya belum banyak belajar. Dulu sama Lanang Bu, kalau saya mau nasihati Lanang, dia lagi main kan? Ya Bu, dia gembira ya. Sini nak, ibu mau bicara. Pas dia lihat muka saya lihat muka dia. Laki-laki cuman kuat tatap-tatapan mata 5 detik saja. Pas saya lihat muka dia, kan saya belum ngerti ilmu ini ya. Saya liatin dia, lebih dari 5 detik. Lanang lihat saya memang 5 detik, setelah itu dia gini gayanya. Terus ibunya marah kan? Lanang yang sopan, kalau bicara lihat muka ibu nak, lihat muka ibu, lihat mata ibu, lihat. Pas dia lihat lagi, saya lihat lagi, ternyata lebih dari 5 detik begini gayanya. Nah, lihat ibu nak, lihat ibu, sampai ada yang gini. Akhirnya 30 menit cuman lihat ibu nak. Nggak ada nasihatnya. Jadi kalau ibu mau bicara sama anak laki, nggak usah paksa lihat muka ibunya. Bahkan kalau ibu mau anak laki ibu lihat muka ibunya, ibu ngomong sambil ya ceritanya ya lipat-lipat baju jadi begini nak. Itu pasti lihat kita. Saya karena anak saya banyak, saya sering dulu nasihati anak saya pakai saya tulis di post-it warna-warni itu. Jadi Mas Lanang, kalau nanti ibu kasih uang jajan, saya lihat ke situ, dia lihat muka saya. Gitu. Paham ya Bu? Nah itu juga komunikasi efektif. Begitu juga dengan bapaknya Bu. Ibu-ibu sering ngomong sama suami dan suka sakit hati ibu-ibu karena bapak-bapak waktu diajakin ngomong setelah 5 detik lihat tembok. Atau lihat TV, atau lihat gadget. Itu bukan luntur cintanya Bu. Laki-laki gak kuat ibu janjangin matanya begini. Bu Aisyah, dulu kenapa waktu pertama kali ta'aruf atau mau nikah, kok calon suami saya liatin saya terus? Iya, karena ibu nunduk. Jadi terserah abang aja kapan kita nikah, kan ibu nunduk. Nah, waktu ibu nunduk itulah calon suami ibu senang lihat muka ibu. Tapi kenapa setelah menikah, ibu ngomongnya selalu janjangin mata? Apalagi ibu ngomong soal kenaikan uang sekolah. Ayah tahu nggak? Uang sekolah sekarang naik. Setelah 5 detik bapak lihat tembok, beneran lihat tembok.
Maka kalau ibu mau juga ya, suami ibu atau ibu ngomong dengan suami ya secara romantis saja, harus tahu caranya. Nih, lihat layar ya, barangkali mudah-mudahan bisa nih. Nih, ini suami istri. Ya, ngomong nih ceritanya. Mana nih? Oh, kenapa dia nggak mau? Oh, hang ya. Jadi, kalau ibu mau bicara sama suami ibu, ingat ya, laki-laki tidak kuat ditatap 5 detik. Makanya ngomongnya harus cantik gitu. Ayah, aku mau ngomong. Terus kita lihat dulu kan suami, terus hitung dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Terus ibu tunduk. Kalau misalnya lagi makan ibu ambil nasi. Jadi gini ayah, uang sekolah itu katanya sih mau naik. Ibu lihat nasi kan? Pada saat itu suami ibu akan lihat ibu. Merinding saya. Bisa gak begitu Bu? Ini yang disebut romantis. Kita bikin korban TikTok semua nih. Ngerti Bu? Ngerti. Saya boleh kayak gitu Bu. Tapi ibu kalau mau pakai cara kayak gini, ibu harus yakinkan ya dalam kondisi cantik. Cantik. Jangan ibu ya Allah pakai daster bolong. Rambut udah putih belum dihenna. Salon pas dari kanan ke kiri. Ibu sok-sokan, ayah jadi gini ayah. Suami ibu lihat ibu kaget. Astagfirullahaladzim. Kenapa begini? Ya, jadi harus cantik gitu. Saya gitu tuh kalau lagi pakai kudung cantik, pakai lipstik dikit gitu baru gitu ngomongnya ya. Cantik itu. Oke? Ya, kita coba ya. Nah, coba tuh lihat tuh. Tuh. Enggak lebih 5 detik tuh. Terus tunduk. Tuh kan terus diliatin kan ya Allah. Ulang. Ya tuh. 1, 2, 3, 4, 5 tunduk. Jadi 5 detik aja. Nggak usah dijanjangin abis-abisan Bapak. Ya. Terus kalau bicara sama suami atau anak laki Bu, jangan terlalu panjang-panjang. Harus ada jeda-jedanya sedikit. Karena laki-laki kalau perempuan ngomong sering tersesat. Ya nggak Pak? Apalagi lebih dari 2 perempuan yang ngomong. Maksudnya apa Bu Aisyah? Gini saya kasih contoh. Saya sebelum tahu itu ngomong selalu gitu. Saya bilang begini sama suami saya. Ayah, pagi ini aku seminar dulu. Habis itu aku ke laundry. Habis itu aku ya nanti di rumah sakit ada pasien. Ayah, tadi sore ada temenmu telepon. Terus apa kata suami? Apa? Tukang laundry telepon saya? Itu yang maksud saya tersesat. Karena kita lagi ngomong soal kegiatan pagi, tiba-tiba kita masuk kegiatan yang tadi sore. Jadi ngomongnya pelan-pelan. Paham ya Bu? Iya. Jadi berapa detik Bu ngeliatin suami? 5 detik. Terus Ibu? Tunduk. Asik. Alhamdulillah, nih suami-suami seneng nih. Kenapa pulang dari Muhammadiyah jadi cantik semua ya? Yang biasanya ngomong janjangin mata. Ya. Kemudian sudut mata laki-laki dan perempuan itu beda. Coba yang perempuan saja ya, yang perempuan saja. Coba tangannya ke depan, yang kanan. Bagus. Lihat tangannya ya Bu, jangan lihat saya, lihat tangannya Bu. Udah. Sekarang saya tanya, apakah Ibu masih bisa lihat teman yang duduk paling kanan? Masih bisa lihat teman yang duduk paling kiri? Laki-laki nggak bisa kayak gitu. Terus ibu maksain, coba pak, yuk. Oh ini penelitian. Jadi perempuan ini beda dengan laki-laki. Kenapa begini? Sel kerucut retina mata pada perempuan lebih banyak, maka perempuan pada saat lihat ke depan, dia bisa lihat kanan kiri.
Walaupun lihat ke depannya nggak panjang. Laki-laki ini namanya ya mata pemburu. Dia memang nggak lihat kanan kiri tapi lihat ke depannya panjang. Apa maksud saya? Bicara sama anak laki, Bu, jangan heran kalau anak laki itu ya bahkan bapaknya cari barang susah. Cari barang susah karena dia lihatnya ke depan. Pernah suami ibu cari kunci, Bun, kunci mana Bun? Dia carinya di depan padahal ada di sampingnya. Pernah begitu? Anak laki juga, Bu, gesper aku mana? Dia carinya ke depan padahal ada di samping sini. Ya, pernah begitu anak laki-laki? Karena memang matanya tidak lebar. Sering berantem antara ibu dengan suami, ibu dengan anak laki-laki gara-gara ini. Bu, gesper aku mana? Ibunya di luar. Ada nak di situ. Nggak ada Bu. Ada nak. Nggak ada. Nah, ibunya gemes kan? Pas ibunya yang cari dapat. Ini makanya cari pakai mata. Jangan pakai mulut. Nah begitu. Anak laki Bu dan juga suami kalau lagi cari barang, kemudian dia nggak lihat ibu marahin dengan kalimat cari pakai mata. Rupanya mereka tersinggung. Karena sesungguhnya sudah cari pakai mata. Cuman mereka nggak tahu kalau matanya nggak lebar. Terus bagaimana dong? Ibu tetap aja bantuin. Karena itu ladang amal ibu. Suami, Bun, gesper mana Bun? Kita langsung, ini loh Abi. Supaya mulut kita nggak bawel, mingkem Bu. Karena kalau mulut ibu lepas, pasti makanya cari pakai mata, gitu pasti. Pasti. Bu Aisyah, nggak tahan nih mulut. Gimana dong? Boleh ibu ngomong, cuman kalimatnya ganti. Bukan cari pakai mata, bukan gitu. Ini loh Abi, ya Allah, mata laki-laki banget. Nah itu. Itu jauh lebih baik dibanding ibu bilang cari pakai mata. Gitu. Nah ibu pas ngomong kayak gitu matanya mau keluar sih. Ngerti ya Bu? Itu komunikasi efektif. Banyak anak laki-laki berangkat sekolah dengan perasaan luka karena dimarahin gara-gara itu. Bun, pulpen aku mana? Dia nyarinya di depan padahal di samping. Ini makanya. Dari tadi malam kayak pergi ke sekolah luka perasaannya itu. Ngerti ya Bu? Allahu Akbar ya. Terus apalagi yang membedakan? Otak tengah Bu, otak tengah. Ini saya sering cerita, tapi mungkin Bapak Ibu suka dapat potong-potongannya, saya bikin rangkaian hari ini ya. Allah ciptakan ada otak tengah pada laki-laki dan pada perempuan. Ya. Cuman bedanya perempuan otak tengahnya lebih tebal 30%. Sehingga otak kiri kanannya tersambung lebih banyak. Itu yang membuat perempuan mampu mengerjakan pekerjaan dalam berbagai pekerjaan dalam satu waktu. Pernah ibu gendong anak perempuan atau anak kedua sambil masak? Gendong anak kedua sambil masak, suapin anak pertama, kakinya ngelah, pantatnya tutup lemari. Itu perempuan banget. Bawa mobil, ada yang bawa mobil di sini? Bawa mobil, karena anak belum makan di rumah sambil disuapin, tetap dengar murotal, pasang alis, wah. Jago gitu. Karena memang otak tengah perempuan Allah ciptakan lebih tebal nih. Yang ini nih ini tuh lebih tebal dari laki-laki. Laki-laki otak tengahnya atau bahasanya corpus callosum lebih tipis. Lebih tipis. Karena lebih tipis maka laki-laki dia lebih senang mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu. Dan pada saat dia membaca buku, nonton TV, pegang gadget, di atas 10 menit
otak laki-laki konsentrasi dan pendengarannya menurun. Dan laki-laki tidak dapat mendengarkan apa yang perempuan katakan padanya. Makanya suami ibu, anak laki-laki ibu, kalau sudah nonton Vika, pegang gadget kah, atau kalau zaman dulu baca koran, berapa kali ibu panggil baru dia nengok? Berapa kali bu? Berkali-kali. Saya juga dulu berantem gara-gara ini. Padahal saya berdua suami dokter loh. Tahun 87 kami sudah belajar anatomi. Tapi penelitian tentang otak pria wanita baru ada 2006. Karena alatnya baru ada. Saya nikah 92. 92 sampai 2006 berantemnya gara-gara ini. Suami nonton TV, saya dari belakang. Ayah, dia gak nengok. Istri-istri kalau manggil istrinya, suaminya pertama gak nengok. Panggilan berikutnya suaranya naik 2 oktav. Ayah juga belum nengok. Karena belum nengok langsung 7 oktav. Ayah. Tuh laki-laki kan begini kan, kaget kan dia. Hah? Lihat muka istrinya kayak gitu. Makanya banyak bapak-bapak tanya sama saya, Bu Aisyah, kenapa istri-istri kalau manggil melotot? Saya bilang, itu panggilan ketiga Pak. Yang istri bapak cantik panggilan pertama kedua, bapak gak dengar. Bukan tidak peduli, tapi sedang konsentrasi. Pendengarannya menurun. Makanya banyak ibu-ibu bawa suaminya ke poli THT. Diperiksa sama dokter THT, kebetulan dokter THT-nya laki-laki. Dokter THT periksa dengan seksama. Dokternya bilang, Bu, papa bapak normal. Habis Pak Dokter, kalau dipanggil panggilan kelima baru nengok. Saya juga gitu Bu. Kata dokter THT-nya, karena dokter THT-nya laki-laki. Itu bukan masalah kupingnya. Itu karena memang otak laki-laki Allah ciptakan untuk cepat konsentrasi pada pekerjaan di depan. Memang di awal-awal waktu buka laptop masih dengar ibu ngomong. Di atas 10 menit, ingat ya. Di atas 10 menit otaknya konsentrasi, maka pendengarannya menurun. Maka ibu mau saya kasih tips supaya waktu panggil suami atau anak laki-laki dan kemudian waktu dia noleh, ibu masih cantik. Mau Bu? Saya tanya dulu nih, mahal nih tipsnya nih. Maka ibu kalau panggil suami atau anak laki dan sewaktu mereka menoleh ibu masih cantik, ya, ini tipsnya. Pertahankan senyum sampai panggilan kelima. Ayah, 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 halo. Supaya pas suami noleh, ibu masih cantik. Ngerti itu Bu? Ya Allah Bu Aisyah, saya kali nggak tahan kali kayak gitu. Kalau ibu nggak tahan pakai cara kayak gini, maka ibu jangan teriak-teriak manggil suami atau anak laki. Datangi dia, colek bahunya. Ya, ayah, ayah. Satu kali aja nggak rasa Bu, baru yang kedua kali. Ayah, 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 ayah. Gitu kan? Ngerti Bu? Mungkin ibu pernah dengar saya cerita begini. Saya sengaja ulang-ulang. Karena diulang-ulang aja masih lupa. Saya aja diulang-ulang masih lupa Bu. Masih sering manggil. Beberapa hari yang lalu, suami saya di depan, saya begini. Ayah, ayah, untung ingat. Oh iya, otaknya tipis. Ayah, itu bedanya. Kalau sudah pakai ilmu sama belum. Kalau belum pasti marah. Kalau udah berilmu ingat, oh otaknya tipis. Paham ya? Itu. Begitu juga pada murid laki-laki ibu. Kebayang gak ibu? Sudahlah anak laki-laki matanya lurus. Kalau sudah konsentrasi pendengarannya menurun. Maka kadang ibu guru ada di sampingnya anak laki ngomong. Memang dia gak lihat dan juga gak dengar Bu. Banyak ibu-ibu marah sama anaknya yang sedang main game. Karena dipanggil gak jawab. Apa yang dilakukan ibunya? Direbut gamenya. Ini nih udah ketergantungan nih. Makanya bunda-bunda panggil kamu gak jawab. Itu anak bingung. Bunda kapan manggilnya? Karena memang gak dengar.
Dan anak laki yang main kayak gitu, main game, apapun gamenya, ibu rebut, itu akan sakit hati. Kenapa? Karena sedang mau menang-menangnya ibu rebut. Sakit hati dia. Yang bahaya, karena dia merasa kalau main di rumah tidak aman dan tidak nyaman, maka dia akan keluar rumah. Yang bahaya pada waktu yang salah, ketemu orang yang salah, dapat solusi yang salah. Itu. Ngerti ya, Bu? Lebih baik dia main di rumah. Ya. Kenapa anak laki main? Kenapa anak laki-laki main? Siapa bisa jawab? Saya kasih hadiah. Kenapa anak laki-laki suka main? Ya, angkat tangan. Angkat tangan dulu. Ayo, Bu Happy, tunjuk siapa boleh jawab. Ayo. Yang dari, ya Ibu. Ya. Iya, Ibu namanya siapa, Bu? Iya? Ibu Ari. Bu Ari. Wahari. Ibu punya anak laki? Berapa anak laki Ibu? Alhamdulillah. Kayak gitu nggak, Bu? Umur berapa anak Ibu? Hah? Udah kerja. Dulu kecilnya juga suka main. Ya, sekarang juga masih main. Tadi Ibu udah tahu ya kenapa anak laki suka main, karena otak kanannya yang lebih dominan bekerja. Terima kasih. Kasih buku. Ya. Wow. Bu Ari, tuh buku dari saya, Bu. Masya Allah. Ya. Nanti saya tanya-tanya lagi ya, Bu. Nah, jadi Bu, ini perempuan. Perempuan karena otak tengahnya tebal, maka otak kiri kanannya tersambung lebih banyak. Laki-laki karena otak tengahnya tipis, maka otak kanan kerja dengan kanan sendiri, otak kiri kerja dengan sendiri. Ini yang membuat laki-laki cepat konsentrasi. Perempuan memang multitasking. Tapi ada kelemahan juga pada saat otak kita kayak gitu, Bu. Kenapa? Memang kita perempuan multitasking, Bu, karena otak kanan kirinya tersambung. Tapi sering salah tunjuk arah. Mas, belok kanan Mas, tangannya ke kiri. Siapa pernah gitu, Bu? Siapa pernah gitu? Hah? Makanya perempuan tidak bagus jadi navigator. Ayah, belok kanan ya, belok kanan. Kata suami, kanan apa kiri? Oh ya, baru sadar. Itu yang tadi saya bilang, ya, perempuan berkendaraan, sennya di kanan, beloknya di kiri. Itu perempuan pasti. 88% perempuan susah baca peta. Siapa yang merasa seperti itu, Bu? Ibu buka pertama WhatsApp bingung utara selatan mana, ya Allah. Cuman 12% perempuan pandai baca peta, itu pun karena terbiasa atau perempuan itu agak tomboy. Otaknya mengarah ke laki-laki. 88% susah. Ya. Makanya saya kalau di Jogja itu susah banget. Kalau nanya orang Jogja, Bu, Mas, Malioboro di mana? 100 meter ke utara, 5 meter ke selatan, itu perempuan susah. Kita lebih senang sebelah mananya Alfamart, sebelah mananya BCA gitu. Itu kami perempuan. Maka ibu jangan ya merasa ibu pikun. Ibu pernah nggak di mall? Ibu mau ke toilet mall, masuknya selamat, keluar kadang nggak selamat, Bu. Ibu nggak tahu pintu keluar. Pernah gitu, Bu? Dan ibu merasa, ya Allah aku pikun. Bukan. Kalau ibu salah keluar pintu, salah tunjuk arah, ibu langsung bilang, ya Allah aku otak perempuan banget. Kenapa? Bingung kanan kirinya. Saya sering dimarahin gara-gara itu, Bu. Sama, Bu. Alhamdulillah kita perempuan, ya Allah. Paham ini ya?